Shadaqallahul azim wa shadaqa alal mursalin wa nahnu ala minasyahidin. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fuad Kurnia Aditya Warman SH. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Salahuddin Zuhri, yang kami hormati Ustadz Puji Hartono, yang kami hormati Bapak Kemantren Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Lurah Pringgokusuman atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Sosro Menduran atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua PCM Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua PCNU Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua PCA Gedong Tengen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Forum Ukhuwah Islamiyah Gedong Tengen, dan yang kami cintai para hadirin jamaah tablik akbar bersama Ustadz Salahuddin Zuhri dan Ustadz Puji Hartono. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Maha Pemberi Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kasih sayang serta izinnya jualah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat berserta salam tak henti-hentinya pula kita lantunkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, keluarga serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Forum Ukhuwah Islamiyah Gedong Tengen merupakan wadah kegiatan keislaman yang dibentuk diprakasai oleh beberapa masjid di wilayah Gedong Tengen dengan tujuan membangun ukhuwah Islamiyah antar jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya untuk terus mengembangkan kegiatan keislaman. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita di sini guna menghadiri acara tablik akbar bersama Ustadz Salahuddin Zuhri dan Ustadz Puji Hartono yang bertema tentang membangun ukhuwah Islamiyah pada keberagaman masyarakat. Sebagai panitia, kami mengambil tema tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki diri dalam kebaikan, saling menghormati, mampu bekerja sama dalam kebaikan, gotong royong dalam wadah ukhuwah Islamiyah. Karena sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjalin ukhuwah antar sesama, kita sebagai umat Islam juga harus melaksanakan ukhuwah antar sesama. Hanya saja ukhuwah yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri, berusaha agar masa depan dapat lebih baik dari masa lalu, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok, lusa, dan seterusnya semakin baik lagi dari hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, melalui acara ini juga kami ingin sekali mengajakkan saudara sekalian, terutama para muda-mudi, untuk sedari dini memperdalam ilmu agama, karena ilmu agama tentu saja menjadi pondasi penting bagi kita untuk dapat melangkah dan selalu berada di jalannya. Sebab di zaman yang penuh kemajuan teknologi dan kecanggihan ini, tentu para muda-mudi perlu pegangan agar tidak termakan oleh arus zaman. Melalui acara ini juga kami berharap kita semua dapat menjalin tali silaturahmi yang sangat erat bagi sesama muslim. Karena saat ini kita perlu mempererat tali persaudaraan kita serta menanamkan rasa kepedulian bagi sesama.
Pada kesempatan kali ini juga saya selaku ketua panitia secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia dan sponsor yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Karena atas kerja keras saudara semua, acara ini dapat terlaksana dengan baik. Serta untuk para sponsor, semoga kebaikan kalian dapat dibalas dengan pahala dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan saya kita semua dapat menghayati makna ukhuwah Islamiyah guna mempererat persatuan menuju kebaikan dan kemuliaan. Serta semoga kegiatan pada hari ini berjalan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini adalah saat yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu Mauidhah Hasanah dari Ustadz Sholahuddin Zuhri atau biasa disebut Gus Sholah. Kepada Ustadz Sholahuddin Zuhri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kemantren Gedung Tengen, dan yang kami hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Ketua atau Kepala Kapolsek dan seluruh jajaran Ormas se-Kemantren Gedung Tengen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang kami banggakan seluruh umat Islam se-Kemantren Gedung Tengen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita aturkan kesyukuran ini kepada Allah Tuhan sekalian alam. Satu-satunya ilah yang berhak disembah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf karena umumnya biasanya di mana-mana yang isi ceramah itu badannya agak gede dan rata-rata sudah sepuh. Ya. Tapi hari ini kok tampaknya yang isi muda. Ya. Saya mohon maaf kalau kemudian kehadiran saya ini menjadikan ibu-ibu, bapak-bapak mempunyai potensi untuk meragukan anak muda. Kenapa ini saya sampaikan? Gelombang generasi 4.0 milenial ataupun generasi yang disebut dengan generasi sandwich ataupun generasi Z mempunyai pola yang berbeda dengan generasi baby boomer ataupun generasi X, Z dan sebagainya. Sehingga ada sebuah penyakit yang hari ini menjangkit anak muda dan menjangkit orang tua. Lah, tampaknya dengan kajian kita ini nanti kita akan tahu, oh saya yang muda penyakit saya apa, yang tua penyakitnya apa, sehingga biasanya yang tua dan muda susah akur. Nggih napa mboten Bapak? Mboten nggih? Mboten kelintu.
Di mana-mana umumnya yang muda dan yang tua hari ini gesekan. Kenapa? Karena memang hari ini anak muda banyak terjangkit virus yang disebut dengan skizofrenia. Ada yang menyebut skizofrenia, ada yang menyebut skizofrenia. Di sisi lain generasi tua terjangkit penyakit juga yang disebut dengan FOMOphobia atau xenofobia, xenofobia. Apa dua penyakit ini dan apa korelasinya dengan ukhuwah Islamiyah kita? Ketika penyakit ini nanti tidak kita hilangkan, ibu bapak, akhirnya akan muncul gejala-gejala yang menjadikan ukhuwah Islamiyah kita rapuh. Kenapa? Di sini nanti kita buka. Apa itu skizofrenia, ibu bapak? Skizofrenia itu keretaan jiwa. Umumnya anak muda hari ini semua punya setan gepeng. Enggak ada enggak ibu? Ibu-ibu punya enggak? Ini disebut setan gepeng. Lah 24 jam semua bersirkulasi dengan setan gepeng. Sehingga anak kita 24 jam terbimbing oleh setan gepeng sehingga mempunyai kebenaran baru. Kebenaran baru itu apa yang menjadi umumnya yang muncul dalam setan gepeng. Bukan karena dasar penggalian ilmu, bukan karena penggalian kitab-kitab ataupun Quran hadis. Sehingga narasi yang muncul itu yang dijadikan kiblat generasi muda. Lebih-lebih susah sekarang kita jumpai ada anak muda ngaji kitabnya kenceng. Rata-rata kalau ngaji ya tematik, rata-rata kalau kemudian ngaji cari TikTok yang viral. Gimana pembuatan adik-adik kawan-kawan? Sehingga itu terjadi, maka kemudian menjadi keretaan jiwa kalau dalam bahasa psikologi. Ditambah potensi keilmuan agamanya tidak kuat sehingga goyah. Di lain sisi generasi tua terjangkit penyakit yang disebut dengan xenofobia. Apa xenofobia itu? Karena lahir tahun 60-an, lahir tahun 70-an ataupun sebelum kemerdekaan sudah lahir dan belum berjumpa dengan setan gepeng, pada saat itu ngaji saja masih pakai uplek, masih pakai nopo ibu? Nopo niku? Sentir, ya. Walaupun sekarang sentir tinggal satu di samping Malioboro itu ya, pasar sentir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga proses yang ia lalui begitu luar biasa dramatis, menjadikan generasi tua punya kenangan dan punya pemahaman yang mendalam mengenai agama, namun tidak siap dengan perubahan. Maka yang disebut dengan xenofobia itu generasi tua khawatir dengan perubahan sehingga menjauh dengan perubahan, terlalu melarang anak dengan setan gepeng sehingga anak cari kawan di luar, nyaman di luar, mengenal setan gepeng dari orang lain. Sehingga yang tua tidak mengenalkan. Akhirnya apa? Saat di rumah menjadi tidak nyaman yang muda, nyamannya di luar, kenal setan gepengnya. Maka yang tua khawatir, maka seharusnya generasi tua mengenalkan ini dengan tepat. Bukan kemudian menjauhkan, tapi mengenalkan dengan tepat. Ketika tidak dikenalkan dengan tepat, pangapunten saestu, anak muda kita ini mempunyai jiwa yang meledak-ledak sehingga selalu pengen tahu. Lah dua generasi yang tua dan muda ini ketika tidak ditemukan titik temunya, maka yang terjadi adalah jurang pemisah. Di masjid mboten gathuk, ten kampung mboten gathuk, ten organisasi mboten gathuk, dimanapun mboten gathuk. Karena apa? Ada dua penyakit. Penyakit generasi tua disebut xenofobia, merasa paling benar, khawatir dengan perubahan. Yang muda penyakitnya xenofobia. Pangapunten adik-adik, bapak-bapak juga.
Saat berangkat ke kantor, HP ketinggal di jalan kemutan, kinten-kinten bapak ibu balik pulang ke rumah atau langsung ke kantor? Balik. Langsung semua jawab sepakat balik. Pertanyaan yang kedua, saat Al-Quran tertinggal mau ke kantor, jenengan balik pulang nopo lanjut? Lanjut. Itu jawabannya, Pak. Pertanyaan saya yang ketiga, jenengan iman kalian Quran nopo kalian HP? Al-Quran dobos. Oh, jenengan jawab balik ambil HP, Al-Quran lanjut saja ditinggal. Itulah yang disebut dengan skizofrenia. Akhirnya muncul gejala selanjutnya yang disebut dengan FOMOphobia. Apa itu? Khawatir, bingung kalau nggak bawa HP. Ada yang ganjil, ada yang kurang, Pak. Bangun tidur pertama kali yang dibuka nopo? HP. Mau tidur terakhir yang kemudian dipegang, sampai lupa nggak megang istrinya 5 bulan. Yang punya istri, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, ini ada beberapa kawan kokam ini. Saya tidak tahu kawan-kawan kokam mengawal di samping kanan kiri ini mungkin khawatir nanti mbak-mbak ada yang nyulik saya. Saya sampaikan, saya sudah punya anak 2. Walaupun kecil saya sudah punya anak 2. Jadi mohon maaf ibu bapak, saya mengecewakan panjenengan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya 2 hal tadi menjadi pengantar sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan gini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, baik yang tua tadi ataupun yang muda, yang laki-laki maupun yang perempuan, Muhammadiyah, NU, gerakan Islam yang lainnya, Persis, Hidayatullah, ada kemudian apalagi Al-Wasliyah, yang lainnya, apapun gerakan Islam itu semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lah kita ibu bapak ada yang tidak mau mboten? Sedanten purun mlebet swarga nggih? Semua pengen, tapi kata Nabi illa man aba, ada orang yang tidak mau, ada yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Kata Nabi, beliau mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Siapa yang enggan, yang berpaling dari ketaatan, maka dia tidak mau masuk surga. Ya monggo. Yesus. Ibu bapak kula nderek tanglet. Niki pantes-pantesan apa suguhan? Pantes-pantesan apa suguhan? Saestu suguhan. Kalau saya makan semua nggak jadi ngaji. Ya ini nggih pantes-pantesan nggih suguhan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Maka ada orang yang nggak mau masuk surga. Siapa itu? Orang yang enggan menjalankan ketaatan. Maka siapa yang ingin memasuki surga, dia adalah orang yang menjalankan ketaatan. Lah pertanyaannya, apa skema ketaatan yang hari ini umumnya dilupakan? Maka di dalam riwayat hadis lain dikatakan, su'ila anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nasa yudkhil jannah. Wahai baginda Rasul, saya bertanya apa yang menjadikan mayoritas manusia besok itu masuk surga? Maka Nabi mengatakan taqwa wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lah berbicara akhlak yang baik, di antaranya hari ini yang hilang adalah ukhuwah Islamiyah. Akhlak yang baik bagaimana? Maka baginda Rasul menjelaskan jelas bagaimana ayyul mu'minuna afdal. Siapa
orang mukmin yang paling utama itu man salimal muslimuna min lisanihi wayadi, yaitu orang yang kemudian bisa menjaga tangan dan lisannya. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, menjaga tangan dan lisannya tidak sampai menjadikan tetangga, kawan duduknya, kerabatnya, jamaah yang lainnya tersinggung. Saling mendahulukan keutamaan untuk memberikan penghargaan. Sehingga di antara cara untuk saling menghormati dan tidak menyinggung adalah dengan cara mahabbah, cinta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini ada air mineral ya. Tulisannya ojo leren dadi wong apik. Saya boleh minum dulu, Bu? Boleh nggih? Ibu bapak pangapunten, bisa diperhatikan, bisa dilihat. Ketika saya minum, nanti diperhatikan dengan seksama bagaimana rasa air yang saya minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu bapak derek tanglet. Rasanya apa, Bu? Seger, pahit. Yang lain? Segar. Enggak. Rasanya enggak demikian. Rasanya seperti mengecup bibir sang kekasih. Loh, kok gitu, Mas? Saya ulangi lagi. Rasanya bagaimana, Ibu? Seperti mengecup bibir sang kekasih. Loh, kok bisa gitu? Ya, gini. Saya kasih penjelasannya. Dalam bahasa santri ada yang disebut dengan mu'an'an mutasalsul. Air mineral ini tadi sampai di meja saya ini, pangapunten, mejanya panitia, ya. Sampai di meja ini, kira-kira yang bawa sinten, Bu? Panitia. Panitia ambil air ini dari mana? Dari toko. Toko ambilnya dari mana? Distributor. Distributor ambilnya dari mana? Pabrik. Pabrik ambil airnya dari mana? Sumber atau sungai bawah tanah, kan gitu, sumber ya. Sungai bawah tanah airnya dari mana, Ibu? Dari gunung. Gunung airnya dari mana? Dari air hujan yang turun. Air hujan airnya dari mana? Dari laut yang menguap, dedaunan yang menguap, kolam yang menguap. Proses hidrologi yang panjang itu tadi, pertanyaannya, kebetulan apa mboten? Kok sepi? Kebetulan apa mboten? Bukan kebetulan, pertanyaan saya. Kalau enggak kebetulan, yang menjalankan air ini siapa? Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, am anzaltumuhu minal muzni am nahnu minal muzilun. Kamu atau aku Allah yang menurunkan air ini. Maka para santri tidak menjawab, karena kalimat am itu istifham takrir, sebuah pernyataan yang tidak perlu dijawab, mesti Allah. Lah kalau saya tahu bahwasannya ini adalah buah cinta dari Allah, maka bagi orang yang mukmin yang beriman, ia akan mensyukuri, maka ini bagaikan bibir sang kekasih. Sehingga apa yang disajikan oleh Allah ini kita pandang dengan segala kesyukuran. Sehingga ibu bapak, berbicara ukhuwah Islamiyah tidak akan terwujud ketika rasa cinta tidak dihadirkan. Kenapa? Karena kalau rasa cinta tidak dihadirkan, yang ada adalah suudzon, prasangka, ngerasani, saling memandang picik lawan ataupun kawan yang hari ini mungkin berbeda. Sampai sini bisa difahami, Ibu nggih? Napa tambah bingung? Tambah bingung nggih? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, karena semua ukhuwah Islamiyah itu harus berbicara, berangkat dengan narasi cinta, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan,
laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubin iwadon au yatlubu minhu gharadan walakinnal muhibbu mayyabdululak walaysa man tabdululah. Yang dikatakan sang pecinta sejati itu bukanlah orang yang kemudian selalu berharap pemberian dari kekasihnya, tetapi orang dengan sudi hati memberi sesuatu kepada kekasihnya. Sehingga berbicara ukhuwah Islamiyah, ketika berangkat dari rasa cinta, maka sajian pemberian yang akan didahulukan. Pangapunten Ibu, pangapunten. Kalau ada si fulan, si A dan si B, si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Terus kemudian kebetulan si A ini menikah dengan si B dan si B ini langsing sekali badannya. Kira-kira bobotnya ya 150 kilo. Langsing sekali 150 kilo. Karena cinta luar biasa, terus kemudian minta, "Mas, ayo ke Kaliurang." Ya ayo, bawa mobil, enggak mau ternyata istrinya. Lah terus pakai apa, Dek? Ya pakai kendaraan lah, pakai motor. Jangan. Lah pakai apa? Pakai pit ontel, Mas. Karena cinta, kelakon apa mboten, Mbak? Kelakon. Akhirnya berangkat dari masjid ini, Masjid Suja apa Suhad, masjid apa, Pak? Masjid kampus STEM Suhada. Berangkat dari sini sampai UGM, kinten-kinten megap-megap mboten, Bu? Ketika ditanya sang istri, "Mas, capek enggak, Mas?" "Enggak, Dek." "Ndobos napa mboten, Bu?" Ngapusi. Tetapi itu terjadi karena apa? Pengorbanan cinta. Sampai UGM. Berangkat lagi sampai Ring Road. Berangkat lagi sampai UI. Sampai UI ditanya, "Mas, bener kuat, Mas?" Keringatnya, bajunya basah semua. "Enggak, Dinda." Oh, jawabannya luar biasa. "Enggak, sayang." Sampai kemudian TPR, pintu masuk Kaliurang, "Mas, bener nggak capek, Mas?" Pitnya beliau turun, pitnya di standar, Pak. Habis di standar, istrinya dipegang pipinya, keningnya dicium. "Tidak, sayang." Kenapa demikian terjadi? Padahal nafasnya sudah Senin Kemis, Bu. Kenapa ini terjadi? Karena rasa cinta. Sehingga seberat apapun ia akan memberikan pengorbanan. Maka para ulama mengatakan, maaf adik-adik yang muda, dicatat ya, bisa dijadikan status. Ibu-ibu juga boleh lah. Cinta itu pasti ada derita. Cinta tanpa derita tiada jalan. Namun derita yang didasarkan pada cinta, maka musnahlah derita itu. Maka selamat datang di gerbang derita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Siapapun yang mempunyai cinta mesti ia akan berkorban. Dan siapapun yang berkorban sesusah apapun ketika mempunyai cinta, maka pengorbanan apapun yang dikeluarkan menjadi gampang dan ringan. Sehingga kita duduk semua di sini ini menjadi ringan kalau memang cinta dengan ilmu, cinta dengan persaudaraan, cinta dengan ukhuwah Islamiyah. Tanpa adanya cinta, semua kemudian wegah, tidak mau berangkat. Ngapain sekarang musim dingin kok? Ini dingin sekali, Pak, sekarang, Pak. Pakai apa, tikar plastik, terus duduk mendengarkan, ya, di tengah lapangan. Ini kalau hujan nanti bagaimana? Kalau jenengan masuk angin bagaimana? Itu semua disingkirkan dari pemikiran dan dari hati. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih dicintai. Itu tadi berbicara dunia. Pertanyaan saya, lah lantas kecintaan kita kepada Allah bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka harus membuktikan iyyaka na'bud, penyembahan. Sehingga saat kemudian kita melakukan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, semua akan dilakukan dengan maksimal. Sehingga ibu bapak pangapunten saestu,
apapun yang kemudian diminta oleh sang kekasih itu menjadi ringan. Pangapunten. Kalau orang lagi jatuh cinta, orang pacaran itu senang berdua nopo rame-rame, Bu? Orang saat kemudian manten baru, terus malam pertama pengen rame-rame satu kampung atau pengen berdua? Ada yang manten baru malam pertama pengen ngundang satu RT, gini-gini kancani. Ngapunten, kalau ada yang demikian saya pastikan agak stres. Gitu apa mboten? Artinya apa? Orang yang sedang jatuh cinta pengen selalu berduaan. Lah pertanyaannya, saat kita sedang jatuh cinta dengan Allah, kita senang berduaan dengan Allah enggak? Lah bagaimana berduaan dengan Allah itu? Salah satunya adalah selalu pengen berduaan dengan zikirnya, selalu pengen berduaan dengan kitabnya. Lah pertanyaannya, hari ini sudah baca Quran belum? Sudah buka HP dereng? Berapa kali? Sesuatu kalau tidak bisa dihitung itu berarti umumnya sudah tidak lagi dalam hitungan jari. Artinya apa? Sesuatunya sudah banyak sekali. Tetapi kalau sesuatu sudah bisa dihitung atau gampang hitungannya, berarti umumnya jarang dikerjakan. Baca Quran sehari berapa kali, Bu? Berapa kali, Bapak? Ngapunten. Saat panjenengan mau nikah, ada orang melamar, cowok melamar cewek, terus kemudian cewek ini minta datang malam. Kira-kira berangkat mboten? Berangkat. Saat kemudian calon mertua ngirim balasan surat penerimaan, kinten-kinten suratnya diterima dengan baik, napa kemudian dibuang? Diterima dengan baik. Saat kemudian ada surat bapak-bapak atau WA yang muda, penerimaan dikasih bintang, disimpan apa dibaca berulang-ulang? Dibaca berulang-ulang. Itu cinta ke makhluk. Pertanyaannya, lantas cinta kepada Allah dengan surat yang dibawa oleh Allah, surat-surat dalam Al-Quran, berapa kali Anda membacanya? Sehingga ukhuwah Islamiyah ini belum kuat karena apa? Kecintaan kita pada Sang Pencipta belum kuat. Ketika kecintaannya kepada Sang Pencipta kuat, maka ia akan tahu orang yang mencinta pasti akan ridho dengan apa yang telah diperbuat daripada orang yang dicinta. Saat kita mencintai Allah, apapun yang diperbuat Allah, apapun yang dicintai Allah atau diciptakan Allah, pasti kita cintai. Ngapunten, ibu, bapak atau kawan-kawan adik-adik yang muda mau lamaran, terus sang perempuan ini menggunakan pakaian merah, sedangkan sang laki-laki ini tidak senang dengan warna merah, tetapi cinta dengan wanita ini. Kira-kira menolak warna merah enggak, Pak? Kira-kira nikahnya dibatalkan atau diteruskan, Pak? Diteruskan, ridho. Karena apa? Sesuatu yang enggak enak dikalahkan dengan rasa cinta. Ketika Allah menciptakan makhluknya, maka apa yang terjadi? Ia akan ridho menerima ketentuan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan gini, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Siapapun yang kemudian mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak daripada apa yang ia cintai. Sedangkan Allah tidak mengharapkan Anda kita menjadi budak kecuali menjadi budaknya Allah. Artinya kalau cinta pada anak mesti berkorban untuk anaknya. Kalau cinta kepada kawannya mesti berkorban kepada kawannya. Kalau cinta keluarga mesti berkorban pada keluarganya. Pertanyaannya, apakah keluarga, anak, saudara, apapun itu mengalahkan cinta kita kepada Allah? Ketika mengalahkan, maka itulah yang disebut dengan cinta yang terlarang. Sehingga ukhuwah Islamiyah nggak muncul. Karena ukhuwah Islamiyah itu didasarkan dengan narasi cinta. Pun sampai sini sudah mulai tambah bingung ya, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Ahabbul a'mali indallah ba'dal faraid
sesuatu yang paling dicintai oleh Allah setelah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah itu adkhalus surur alal muslim, yaitu menjadikan orang muslim yang lainnya senang dengan keberadaan kita. Sehingga bagaimana kemudian orang lain senang dengan kita kalau kemudian kita tidak mempunyai rasa cinta. Maka ibu bapak, pangapunten, orang yang sedang jatuh cinta itu tidak akan menaruh curiga kepada kekasihnya. Nanti napa mboten ibu bapak, orang pacaran, saya tidak membenarkan pacaran, tapi saya ngasih contoh. Ada orang yang pacaran, terus sang laki-laki dengan yang cewek keluar jalan-jalan. Lah yang cewek minta, "Mas, beli bakso." "Yo, beli bakso." 25.000. Terus dicatat sama yang laki-laki, 20.000. Terus beli lagi, "Mas, ayo ke mall beli baju 200.000." Dicatat 200.000. Terus besoknya, "Mas, beli kuota." Dicatat 50.000. Terus besoknya lagi keluar minta jajan, minta beli makanan gudeg, minta beli bakpia dan sebagainya, dicatat 300.000. Kinten-kinten pada sebulan terakhir terus totalan. Wonten mboten Pak, Bu? Ada ndak orang pacaran terus kemudian yang laki-laki akhir bulan bilang, "Dek, totalan." Wonten mboten? Tidak ada. Karena orang yang jatuh cinta tidak akan hitung-hitungan. Saat orang jatuh cinta kepada Allah tidak akan hitung-hitungan. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah berbicara ukhuwah Islamiyah. Maka berbicara ukhuwah Islamiyah, dia tidak akan menengok, iki Muhammadiyah kok NU ya, iki Persis apa kemudian Hidayatullah ya. Selagi ada kalimat tauhid, ia kemudian bersyahadat mempunyai kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, akidahnya sama, ia mempunyai ukhuwah Islamiyah. Sehingga gak kemudian karena Muhammadiyah ora gelem, karena NU ndak mau, karena kemudian Hidayah itu ndak mau, karena gini Persis ndak mau. Ndak. Selagi kemudian syahadatnya masih sama, sholatnya masih 5 waktu, maka ukhuwah Islamiyah harus dimunculkan. Al mukminu akhul mukmin. Seorang mukmin ini saudara mukmin yang lainnya. Sehingga enggak penuh dengan prasangka-prasangka buruk, dhannal jahiliyah, pradugaan yang bodoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah hari ini semakin muncul dugaan-dugaan, terus curiga-curiga itu. Kenapa? Karena generasi muda dibiarkan lepas dengan penyakitnya schizofrenia, dan generasi tua dibiarkan terus menerus terjangkit xenofobia. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya yang tua ngader yang muda susah, yang muda merasa kemudian yang tua telat, yang tua sudah nggak berkemajuan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muda liar, pijakan agamanya nggak kuat, yang merasa kuat, sepuh, merasa benar sendiri, sehingga ia terjerat dari pernyataan Ibnu Athaillah, a'adzamul khoto'i anta atabiro nafsaka munazzahun anil khoto'i. Kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah kita merasa diri kita paling baik dan merasa diri kita steril dari kesalahan. Sehingga ukhuwah Islamiyah tidak terwujud. Karena apa? Aku paling apik, organisasiku paling apik, gerakanku paling apik. Semua merasa paling baik sehingga nggak bisa duduk berbicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mboten gathuk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sehingga mari mahabbah kita munculkan. Ketika mahabbah kita munculkan, cinta itu dimunculkan, biasanya cerdas. Pangapunten. Ini ada contoh. Nih, masih ada waktu sedikit. Ada contoh gini ibu. Ada manten baru, maaf. Ada manten baru, saling mencintai. Terus kemudian saat malam hari mau tidur, tanya kepada suaminya, "Mas, lah tidur di mana?" "Ya di sini Dek, di kasur." "Lah kasurnya kok kecil, 1 meter kali 1 meter." Tahu nggih 1 meter kali 1 meter. Kinten-kinten saged tilem menapa mboten Ibu Bapak? Saged menapa mboten Bu?
Orang yang jatuh cinta itu otaknya cerdas. Saya ulangi, orang yang jatuh cinta itu mesti otaknya cerdas. Tukang becak, bengkel, ahli las, ahli apapun yang tidak belajar sastra, saat jatuh cinta itu pintar berpuisi, Pak. Termasuk saat kemudian manten baru yang lagi jatuh cinta. Tidur mana, Mas? Gampang, Dik, ditumpuk wae. Nggih apa mboten, Bu? Cerdas sekali, akhirnya tidak menjadi masalah apapun yang ada di depannya, selalu ada solusi. Tetapi beda halnya saat kemudian tidak ada rasa jatuh cinta, cintanya hilang, mahabbahnya hilang. Apa yang terjadi? Kasurnya 10 meter, Pak, kayak panggung ini, Pak, 10 meter kali 10 meter. Bisa tidur jempetan? Tidak bisa, ungkur-ungkuran pojok dan pojok. Kenapa? Karena kedengkiannya muncul sehingga menjadikan hatinya keruh dan gelap sehingga tidak bisa menerima kebaikan ataupun fasilitas yang telah diberikan Allah. Boleh jadi kalau sampai detik ini kita belum kemudian berjamaah sofang ka'annahum bunyanum marsus, maka dipertanyakan kembali, janjane sesungguhnya kita ini punya rasa cinta terhadap Islam atau tidak? Atau jangan-jangan cinta kepada gerakannya sehingga menjadi asobiyah. Oleh ora gerakanku ya ora, oleh ora gerbongku ya ora, Mas. Sehingga melihatnya bukan pada kebenaran. Maka ukhuwah Islamiyah dibangun dari narasi cinta ataupun mahabbah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan gini, kalau orang jatuh cinta maka ia akan fokus dengan pembahasan. Contoh gini ibu bapak, ini air mineral, saya boleh minum? Boleh. Minum air itu urusan apa ibu bapak? Urusan dunia. Saat kemudian saya minum air ini terus nyaman, asik, enak, sedangkan saya punya anak usia 1 tahun, 2 tahun yang masih kecil, terus kemudian karena asik minum dengan kawan, minum air putih ini, terus anak saya hilang. Kira-kira minum air ini masih jadi boleh apa mboten? Minum air boleh urusan dunia, tetapi karena urusan dunia ini kok lupa dengan tugas utama, itu namanya kebodohan. Sehingga orang yang jatuh cinta itu punya fokus. Karena apa? Oh, fokus utamanya anak ini, bukan sekedar air. Sehingga persis seperti contoh orang buta jalan kaki terus nabrak tiang. Nabrak tiangnya karena apa ibu bapak? Karena apa bu? Orang buta nabrak tiang karena apa bu? Karena buta. Karena apa dek? Tidak bisa ngelihat. Pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan ibu bapak yang bisa melihat tidak pernah nabrak? Tidak ada jaminan, berarti orang buta nabrak bukan karena tidak bisa melihat. Wong yang bisa melihat saja nabrak kok. Berarti karena apa? Karena tidak fokus. Orang buta itu kalau fokus dengan tongkatnya tidak akan nabrak. Tapi kita yang bisa melihat nggak fokus, meleng, nabrak apa? Artinya apa? Jalan saja kalau nggak fokus nabrak. Terlebih-lebih saat kemudian kita mengaku sebagai orang muslim, nggak fokus dengan agama kita, nggak fokus dengan pembelajaran kita, apa yang terjadi? Nabrak bu, nabrak Pak. Sehingga berbicara cinta itu agar kita senantiasa fokus kepada hal yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan gini, wa aghlaqtu qalbi ala man adak, hatiku sudah terkunci untuk mencintai yang lainnya kecuali Allah. Sehingga ibu bapak, apapun narasinya, selagi itu adalah apa yang diminta oleh Allah, maka kita akan menerima dengan mudah karena kita punya kecintaan kepada Allah. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. Dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang diingatkan dengan ayat Allah, ya, diingatkan dengan hadisnya, ayat Qur'annya, ataupun ayat-ayat yang tersirat nasihat apapun selagi itu baik,
Lam yahiru 'alaiha summa wa umyana. Tidak tuli dan tidak buta. Loh Mas, saya nggak buta kok, saya bisa melihat. Iya benar, bisa melihat. Tetapi saat melihat kemungkaran, terus kita jadi buta. Loh, saya nggak tuli Mas. Iya memang nggak tuli, tetapi saat dipanggil adzan nggak kedengaran adzan itu. Sehingga apa? Mas, saya pengajian Mas. Iya benar pengajian, tapi kok buta. Loh gimana Mas? Ya etok-etok ndingkluk terus turu. Loh, saya pengajian Mas, saya ndak tuli. Ya memang ndak tuli, tetapi karena ustadznya yang ngisi kecil, cacilik ngisi opo iki? Cacilik opo sing disampaikno ora penting. Jadi, standar kebenaran itu nunggu dewasa, ndak gitu. Di dalam beragama standar kebenaran itu memang benar atau tidak menurut Islam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita tidak tertipu dengan semua yang ada di dunia ini. Maka kata Ibnu Qayyim, ini karena waktunya tinggal dikit, saya sampaikan gini. Ibnu Qayyim itu mengatakan gini, orang itu kalau salah alamat cintanya, tidak terfokus kepada Allah, maka dia akan terjerat dengan 3 hal. Muhibbud dunya la yang fakun min falas. Orang itu kalau cintanya berpaling dari Allah, lebih memilih cinta dunianya, lebih sibuk dengan dunianya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan kawannya, sibuk dengan yang lain, tetapi Allah dilupakan. Kata Ibnu Qayyim bagaimana? Hamun lazim. Orang itu akan gelisah. Uripe mesti was-was. Bangun tidur was-was, siang was-was, malam was-was, selalu was-was, merasa gelisah, hidupnya itu tidak tenang. Bayaran 2 juta was-was, 3 juta was-was, 5 juta was-was, 10 juta was-was, semua serba was-was. Ketemu orang merasa tidak enak, semua serba tidak enak. Karena apa? Hamun lazim. Yang kedua, wa ta'abun daimun, selalu letih dalam kehidupan. Pagi sambat, siang sambat, sore sambat. Kata Allah, wa idza massahul khairu manu'ah. Kalau diberikan ujian kebaikan ia kikir, kalau diberikan ujian keburukan sambat, berkeluh kesah. Lah ini semua apa? Terjadi karena orientasi cintanya salah, sehingga membentuk ukhuwah Islamiyah menjadi terkanalisasi. Ukhuwah Islamiyah itu ya kalau satu gerbong, kalau nggak satu gerbong, nggak satu organisasi, bukan ukhuwah Islamiyah. Itu yang muncul akhirnya. Maka ini harus dihilangkan, berangkat dari kecintaan karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga apa? Wa hasratun la tangqadhi. Yang pertama was-was hidupnya, sumpek. Yang kedua selalu sambat, berkeluh kesah, anak bayaran SPP sambat, bulanan sambat, terus kemudian bayar listrik sambat, pajak motor sambat. Napa malih Bu? Cabai lagi turun apa naik Bu? Turun nggih? 1 kilo 10.000 nggih. Napa pinten? Saat turun kemudian Lombok kok ya murah, sambat. Sambat napa mboten? Bilih murah. Pedagangnya sambat. Saat mahal ya sambat semua. Artinya semua berkeluh kesah, wa ta'abun daimun, capek akhirnya hidupnya. Selalu dikejar oleh dunia. Akhirnya apa? Letih. Wa hasratun la tangqadhi. Akhirnya yang ketiga yang terjadi apa? Nyesal. Oh usia saya kok sudah 40. Oh usia saya kok sudah 60. Oh usia saya kok sudah 70. Nyesel akhirnya. Oh akhirnya sudah wafat. Akhirnya penyesalan. Contoh-contoh ibu bapak, saya usia 32. Kalau ikut Jenderal Sudirman 2 tahun lagi saya wafat. Jenderal Sudirman itu wafat usia 34 tahun. Tapi karya Sudirman luar biasa. Pertanyaannya saya 32 tahun ini karyanya apa? Jangan-jangan gak punya karya.
Sehingga selalu berintrospeksi. Ukhuwah Islamiyah pun demikian. Akan terwujud karena apa? Semua saling mengintrospeksi dirinya dan semua saling mengintrospeksi gerakannya. Jangan-jangan kita sibuk dengan narasi gerakan dan tidak mau bersinergi dengan gerakan yang lain. Sehingga umat Islam terpecah, berkeping-keping. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Athaillah menegaskan, rubba umrin itasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Ada orang usianya panjang, Pak, tapi tidak ada manfaatnya. Kalau ketemu, alah simbah iki meneh, alah ini lagi yang buat masalah. Tetapi ada orang usianya singkat, tetapi manfaatnya luar biasa. Contoh usia-usia yang singkat sinten, Pak? Imam Muslim. Imam Muslim itu usianya 58 wafat. Ahmad Dahlan 55 wafat. Sudirman 34 wafat. Fakhruddin usia 30 atau 31-an wafat. Artinya apa? Usia yang pendek-pendek yang hari ini tercatat menjadi pahlawan nasional, ulama-ulama semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Artinya bukan urusan panjang atau pendek, tidak penting. Yang paling penting kemanfaatan apa? Lah salah satu bentuk kemanfaatan itu akan menjadi besar dan menjadi daya guna yang luar biasa ketika semua umat Islam bersatu di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah dan semua ditopang dengan rasa cinta sehingga tidak ada saling curiga, sehingga semua saling berusaha memberi atas dasar cinta. Panitia sudah habis belum waktunya? Ini sudah habis belum waktunya, Ustadz? Ustadz sinten Kang Puji sampun hadir bareng? Sudah. Soalnya saya khawatir nanti mengambil jatahnya Kang Puji karena beliau lebih senior, jadi kita harus menghormati beliau. Saya ini nggak bisa dihormati, nggak apa-apa, Pak, karena memang nggak harus dihormati. Ya, kalau hormat kan gini ya, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan, sampun nggih? Ya, ibu bapak saya sampaikan gini. Kembali terakhir saya sampaikan. Berbicara ukhuwah Islamiyah, apapun itu narasinya, semua akan menjadi ringan ketika kita punya rasa cinta. Karena orang yang punya rasa cinta, ia akan mesti mampu berkorban karena sesuatunya menjadi ringan atas dasar cinta. Yang kedua, orang kalau jatuh cinta akan lebih mengutamakan kekasihnya. Saat kemudian kita jatuh cinta kepada Allah, lah salah satu bukti dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ukhuwah, maka kita akan mendahulukan ukhuwah Islamiyah itu. Yang ketiga, orang yang sedang jatuh cinta itu, ia akan selalu senang ketika nama kekasihnya disebut. Maka ketika asma Allah, asma Islam, nama-nama Islam itu disebut, maka kita akan senang cinta. Akhirnya apa? Hatinya selalu terkait. Yang keempat, ketika orang jatuh cinta selalu akan ia pikirkan siang dan malam. Maka ketika ia cinta dengan ukhuwah Islamiyah, ia akan memfikirkan dan mempersiapkan anak-anak cucunya untuk dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Tanpa ada narasi cinta, maka yang ada adalah kecurigaan. Yang ada adalah tuduhan dan tuduhan. Sebagai penutup, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana, ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana. Agama itu bagi kami, Pak. Ketika kita semua punya agama Islam, maka yang muncul adalah sebuah sikap keadilan. Dan keadilan di dalam agama terwujud ketika ukhuwah Islamiyah dalam sebuah persatuan umat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran. Oh, ternyata penting memunculkan sikap mahabbah di dalam ukhuwah
Islamiyah. Sehingga kapanpun siapapun saat di jalan kita berjumpa dengan sahabat kita muslim, sapalah dengan senyum, salam keikhlasan, ketulusan, tanpa menaruh rasa curiga dan tanpa perlu menanyakan dulu ia ormasnya apa. Tetapi tanyakan saat kemudian ia seiring sekata dalam ikatan agama, rangkul dengan keimanan. Tetapi seandainya berbeda, tetap rangkullah, karena kita mempunyai ukhuwah watoniyah, yaitu saudara, ukhuwah dalam kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga gak perlu saling curiga, tetapi saling berlomba untuk memberikan sesuatu yang terbaik. In aradta alla tat'ab fat'ab la'alla tat'ab. Kalau ibu bapak tidak pengen capek, maka bercapek-capeklah agar ibu tidak capek. Maksudnya bagaimana? Kalau nggak pengen capek dengan kebodohan, capek dengan belajar. Kalau nggak pengen capek dengan sesuatu yang menyiksa di yaumul akhir, maka capeklah dengan ketaatan, sami'na wa ata'na. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ibu, bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga semua yang kemudian saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.